Hey guys, welcome back to F12's YouTube channel and welcome back to Pods2, podcastnya From To With Love 2025. Yeay. Masih sama aku Zakira dan Aku Revita. yang bakal nemenin kalian di episode 2 ini. Betul banget. Oh ya, by the way, di episode 1 kan udah banyak yang nanya-nanya ya. Betul. Dan masih banyak banget yang belum pertanyaan kita jawab nih. Oh ya, banyak banget yang belum kejawab. Jadi kita langsung sambut aja kali ya. Guest star kita Guest star kita hari ini ada Hai. Halo semuanya, kenalin aku Denira selaku Ketua Bidang 1. Halo semuanya, perkenalin aku Askalia di sini sebagai Ketua Bidang 2. Halo semuanya, kenalin aku Razan di sini sebagai Ketua Bidang 3. Halo semuanya, kenalin aku Raihan di sini aku sebagai Ketua Bidang 4. Hore. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih ya kalian udah mau nyempetin datang ke Sama-sama. podcast kali ini. Ngobrol kita. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya begini aja lah. Baik. Happy Perjalanan ya, sini semoga. macet. Tadi demo di depan. Iya. Demo, oh iya guys, lagi ada demo kali ini ya. Oke. Karena banyak banget pertanyaan yang belum kita jawab nih ya di episode sebelumnya. Jadi kita mau nanya nih sekarang dari pertanyaan yang teman-teman udah nanya di kolom komen YouTube kita. Tantangan apa sih yang kalian dapetin di berbagai divisi yang kalian pegang, handle? Bisa diceritain. Tantangan nih ya, mungkin beda-beda dari setiap bidang karena di sini juga bidang-bidangnya membawahi divisi yang beda-beda juga. Betul. Mulai dari bidang 1? Ya mungkin kalau dari divisi aku tuh, bidang 1 tuh ada divisi acara, humas, transport, dan konsum. Yang paling kerasa tuh jelas sekarang adalah harga artis yang sangat melonjak dan semua kebutuhannya tuh melonjak banget gitu ya. Mungkin karena banyak festival musik lagi, sekarang lagi banyak banget kan, pensi-pensi juga lagi aktif lagi. Jadi artis-artis naikin rate mereka. Oh gitu ya. Jadi dari harga price artis juga ya itu berpengaruh banget ya. Oke. Kalau dari bidang Kalau dari aku bidang 2 karena kebetulan mengurusinya keuangan gitu ya. Masalah yang mereka hadapi mungkin tentang keuangan itu jadi masalah aku juga. Inflasi di beberapa artis, produksi ya, lapangan kayak gitu juga. Itu menjadi tantangan buat aku sih sama divisi-divisi aku. kira-kira itu kamu handle-nya susah nggak sih? Susah pastinya karena harus banyak inovasi-inovasi baru gitu kan buat danusan, buat apa. Jadi makanya sekarang tuh banyak cari-cari referensi juga gitu. Oke. Kalau kakaknya? Kalau dari bidang 3 sih, karena bidang 3 ini menaungi produksi dan visual, jadi lebih ke konsep ya, apalagi sekarang pensi udah nggak 1-2 gitu di Bandung dan di mana-mana lah udah banyak. Jadi kita harus ngebawa konsep yang fresh tiap tahun buat bidang 3 sih kayak gitu. Yang konsepnya harus lebih beda, harus lebih menarik gitu ya. Oke, I see. Kalau aku pribadi di bidang 4 sendiri karena aku nge-handle-nya ada divisi publikasi, perizinan, sama Guardian. Kayak yang paling challenging itu divisi publikasi guys, karena publikasi itu sekarang seiring berjalannya waktu semua pensi udah saling berperang ya dengan sistem publikasi mereka masing-masing. Mungkin yang paling PR adalah gimana kita bisa berhasil mempublikasikan dan memasarkan F12 ini ke massa sehingga massa jadi tahu ternyata F12 ini sekarang udah balik lagi nih guys, udah ada F12 lagi. Yang paling challengingnya di bagian situ sih. Oke, sih. Jadi tantangan dari setiap divisinya udah beda ya. Tapi sama-sama cari jalan tengahnya bareng-bareng gitu. Yes. Oke. Nah, kalau kontribusi dari setiap divisi ini untuk visi misi F2L tahun 2025 ini apa sih? Oke, visi misi dari kontribusi mungkinnya dari beberapa bidang. Kalau dari bidang 1 mungkin ya itu ya artis. Iya, jadi kalau mainly tuh sebelum bidang 1 tuh ngurus artis, mulai dari ngontakin sampai menyediakan semua kebutuhannya. Makanya ada divisi konsum, transport tuh karena mereka yang akan ngurus selain kebutuhan dari divisi F2L, terutama mereka akan ngurus untuk kebutuhan artisnya juga. Oke. Kalau dari bidang aku mungkin divisinya untuk menyukseskan si visi misi ini ya. Ya pastinya bekerja dengan baik gitu ya, bersinergi sama bidang-bidang lain supaya kebutuhan semua bidang dan menyediakan keuangannya pun kita aman, stabil gitu. Oke. Kalau dari bidang 3 ini bakal jadi ibaratnya kayak jadi mukanya F2L lah. Karena ada divisi stage, divisi dekorasi, divisi visual gitu sih. Oke. Yang dilihat dari Sama visual gitu ya, masyarakat sama masyarakat luarnya. Kalau dari aku pribadi dari bidang 4, kontribusi aku untuk F2L itu paling ya tadi yang aku udah bilang sih. Mungkin dari sisi publikasinya aja, karena dari bidang 1 udah nge-provide artis yang bagus nih, yang mewah. Berarti tinggal tugas sama teman-teman yang lain buat
kita berhasil mempublikasikan si F2L ini sampai ke massa gitu. Paling iya, gitu, kontribusi kita buat F2L paling gimana cara mempublikasikan acara ini yang paling optimal gimana gitu. Oke, I see. Keren. Dari setiap bidang ngeluarin effortnya gede banget ya. Pasti. Tanggung jawabnya juga pasti gede dong. Wajib. Semangat. Untuk tahun ini nih F2L 2025, kalian tuh mengusung konsep yang kayak gimana sih? Boleh diceritain? Kan unik banget tuh konsepnya tuh. Keren banget. Bagian konsep nih. Siapa yang mau jelasin nih konsep? Aku dari latar belakang mungkin ya. Boleh. Ya, silakan. jadi latar belakang tuh konsep kita ingin membawa konsep yang buat orang-orang tuh familiar gitu. Orang-orang tuh kita nggak mau bawa masa, kita nggak mau bawa pengunjung F2L itu ke tempat lain yang kita bayang-bayang. Enggak, kita pengen nunjukin ke pengunjung F2L bahwa nih dunia yang sekarang ini tuh bisa jadi sesuatu untuk kita semua gitu. Nah, jadi dari tema yang kita bawa nih kayak kita nggak jauh-jauh tapi kita lebih ngebawa hal-hal yang lebih relate sama orang-orang, lebih dekat sama orang-orang, tapi yang orang-orang nggak pernah sadar gitu loh. Contohnya misalkan kayak setiap kita jalan kita selalu lihat ada pelang jalan, tapi kita kan kadang-kadang notisnya lebih lewat Google Maps kalau ngeliat hal-hal kayak gitu tuh. Itu sih konsep yang kita bawa. Menghargai hal-hal kecil kecil ya. ya. tema utama kita tuh tahun ini celebration of life. Apa tuh kalau boleh tahu? Merayakan kehidupan. Kita nggak usah jauh-jauh ingin mendamba-dambakan kehidupan yang lain, kita rayakan aja yang sekarang. Kayak mensyukuri yang ada dari notice dari hal-hal kecil yang terjadi di hidup kita gitu ya. Bagus, relatable Keren banget ya. Kalau kalian notice di Feeds F2L tuh mungkin tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget konsep-konsep yang emang kita ambil dari foto ya, bukan gambaran. Karena kita pengen bawa feeling familiar itu ke masa. Keren banget. Berarti sesuatu yang baru ya buat kita gitu. Iya. Biar dekat kerasanya gitu sama masa tuh gitu. Oke, I see. Itu keren sih. Menarik banget. Menarik. Nah, kalau perbedaan pre-event 2 ini sama yang acara sebelumnya, apa sih yang bisa kalian harapin dari pengunjung? Oke. Mungkin kalau dari yang tahun-tahun sebelumnya ke pre-event 2 ini karena kita mengusung tema yang relatable sama masa juga, ya berharapnya sih masa lebih suka ya sama konsep acara kita sekarang, karena kita juga mengemas ke venue-nya juga lebih baik, lebih playful gitu si venue-nya. Kita harapannya masa bisa senang, bisa enjoy di acara kita. Yang pasti pengen ngasih kesan beda aja sama masa setelah datang ke acara kita. Wah, ternyata F2L sekarang tuh nggak cuma ngejual artis, ternyata mereka juga emang prepare dalam semua hal gitu. Terus tadi yang udah diceritain sama Ide sama Razan kayak dari konsep dan tema yang kita usung di sini kan pengennya yang benar-benar dekat sama orang-orang gitu yang Biar orang-orang relate lah ya, ini. biar orang relate jadinya. Jadi setelah datang dari pre-event gitu, wah keren nih anak-anak F2L gitu kan, bisa kepikiran sampai sana gitu. Jadi kita nggak cuma ngejual artis sama performan dari musiknya doang gitu, kita juga jual konsep dan kesan-kesan dari masa setelah nonton gitu, nggak cuma dari pertunjukan musiknya aja gitu. Bagus. Itu berpikir jauh ya sebenarnya. Bagus sih itu, menarik banget. Pasti kan dari konsep yang udah keren, udah keren banget nih. Pasti juga ada line up dan artis-artis yang bakal ada. Betul. Yang Makin bikin menarik dong ya kan. boleh ngasih di spill apa aja yang artis udah ada ataupun yang akan datang. Mungkin sambil diceritain kenapa kita milih artis-artis itu kali ya. Untuk pertama tuh yang kita up ada Emi Raihan. Tuh. Jadi kalau kita emang kenal personally juga dengan Kang Emir, kita sempat ngobrol juga tentang musiknya gitu, dan kita ngerasa ini cocok dengan konsep, kita suka musik-musiknya gitu, dan kita pengen bawa feeling itu ke F2L. Kita yang udah merasa familiar dengan Kang Emir, kita tahu orangnya kayak gimana, orangnya easy going gitu-gitu, kita pengen masa ikut merasakan itu. Untuk yang kedua, kita tuh nge-up El Carmoya. Kalau kalian denger juga lagu-lagu El Carmoya tuh feeling yang mau kita bawa ke F2L, feeling warm, feeling kebersamaan, itu yang pengen kita bawa. Dan unik juga ya dari El Carmoya, beda dari yang lain gitu. Kita pengen bawa yang beda nih ke F2L, pre-event F2L 2025. Selanjutnya ada yang baru di up kemarin, ada Perunggu guys. Nah kalau buat Perunggu sendiri sih emang itu kayaknya buat khususnya anak-anak dua itu kesannya cukup personal mungkinnya buat anak dua, karena kita sangat dekat lah dengan musik-musik Perunggu gitu, karena ya sehari-hari teman-teman kita sendirinya pun emang
sering banget dengerin Perunggu, dan karena kita ngerasa relate sama mereka dan kita juga sangat bercita-cita pengen mengundang mereka untuk ada di acara kita. Alhamdulillah di tahun ini kita terrealisasi buat mengundang mereka ke acara. Akhirnya keundang juga ya Perunggu. Coba Kang boleh dinyanyiin. Oh jangan dong. Sebutkan 3 lagu Perunggu. Sebutkan 3 lagu Perunggu, Zan. Kalibata. Ya. Lagi Han? 3. Apalagi deh? Ini Abadi. Terus kita juga masih ada nih 2 line up yang belum kita publish. Jadi buat itu mah luar biasa lah pokoknya. Kayak pas teman-teman nonton kita udah publish deh yang satu dulu. Oh iya, jadi betul itu. Jadi yang untuk saat ini belum dipublish ya? Masih ada berapa? 2 lagi? Masih ada 2 lagi. Itu masih surprise nih. Masih surprise. Nah, buat kalian yang mau tahu nanti artis yang bakal dipublish, jangan lupa cek Pantengin IG-nya. terus IG-nya F2L 2025. Coba kasih clue. Kalau dua mah berdua ini jago tengah-tengah. Cluenya apakah laki-laki kah, solo kah? Satu kata ya, band? satu kata ya. Satu kata. Untuk artis yang belum kita up, satu kata dari aku 12. 12 apaan 12? Kita coba tebak-tebakan. Tebak-tebakan teman-teman. Sama, saya juga bingung. Nanti buat Bingung apa katanya. buat kalian Apa yang 12 tahu dong? jawabannya boleh komen ya. Tebak-tebakan Ini buat fans sejatinya dia pasti tahu maksud 12 itu apa. 12 pokoknya guys. 12 aja nih. 12 sampai 12. Untuk artis satunya lagi. Cluenya. Boleh nggak ini deh? Boleh. Cluenya Desember. Desember. Apa tuh Desember ya? Waduh, Desember. Yang Desember pokoknya nggak akan jauh lah itu. Tinggal search di Spotify keluar itu kok. Aduh. Sudah ketebak. Makanya guys langsung dibeli Ya, dari apakah sekarang. kalian udah bisa menebak, teman-teman? Komen di bawah. Kalau mau nebak boleh di komen ya. Oke. Nah, kalau dari keuntungan utama nih yang kalian dapetin selama kalian kerja di gawe di F2L ini apa aja sih? Keuntungan kita pasti pengalaman ya. Pengalaman. Pasti. Terus orang-orang baru, hal-hal baru lah kita dapetin banyak banget dari F2L ini. Karena anak sekolah ngurusin event musik sebesar ini gitu kan lumayan juga gitu. Jadi mungkin hal keuntungan untuk aku pribadi sih itu ya, teman-teman, untuk kedepannya juga mungkin masuk ke dunia kerja kita udah tahu banyak hal gitu. Karena di F2L ini kita nggak cuma diajarin tentang gimana cara kita bisa membuat sebuah acara sampai jadi gitu. Kita juga di sini diajarin cara berorganisasi. Kita bisa ibaratnya kita nge-organize lebih dari 100 orang untuk bareng-bareng satu visi misi sama kita buat mencapai tujuan yang sama tuh kan susah juga ya. Nah di sini tempat kita buat belajar secara berorganisasi seperti apa, secara teknis pelaksanaan membuat sebuah event itu seperti apa, dan jadi banyak hal-hal yang sebelum kita nggak tahu kita jadi tahu setelah kita gawe ini di F2L ini gitu. Jadi saling mengenal, saling menambah wawasan juga dari masing-masing timnya ya. Oke. Mungkin selama gawe kan nggak harus selalu senang-senang, positif semua. Pasti ada duka-dukanya, pasti ada sedih-sedihnya. Boleh nggak sih diceritain duka kalian tuh bekerja dengan orang-orang lain yang mungkin dari sifat, pemikiran lainnya juga udah beda gitu. Kalian deal with it gitu. Handle dengan sama-sama. Kita kan kerjasama nggak cuma sama komunikasi dan kerjasama tuh nggak cuma dengan teman-teman panitia ya, banyak banget pihak eksternal dan ya pasti nemu ada aja yang nggak cocok, ada aja yang nggak bisa diajak kerjasama. Ada yang bete-betenya lah ya. Gitu, mungkin cara deal sama hal itu tuh kita lebih mengerti aja kemungkinannya karena kita juga kan sama-sama butuh, sama-sama memerlukan. Jadi saling mengerti, ternyata begini orangnya, anaknya berbicaranya seperti ini gitu. Duka-dukanya mungkin kita jadi harus lebih mengorbankan waktu sama teman-teman, sama keluarga gitu untuk kesini ke F2L ini demi F2L yang sukses. Betul. Keren. Dan menurut aku pribadi kayak perselisihan antara satu dan yang lain itu menurut aku itu bukan hal yang buruk ya, justru kita kadang butuh perselisihan itu karena buat tahu kayak misalnya dari aku punya POV dari aku sendiri gimana, dari Razan kayak gimana, karena aku sama Razan sama yang lain pun nggak sekali dua kali gitu kan sering debat pasti kan buat nge-decide sesuatu gitu, buat ngemutusin hal-hal yang besar khususnya buat keputusan kita. Semua Jadi, decision tuh kita berantemin dulu Iya. pasti. Iya, Itu tuh pasti. pasti banget, Iya, semua decision tuh kita berantemin dulu. itu Karena yang pasti ada resiko yang harus Iya, diambil pasti. juga, Iya, ada yang harus apalagi dikorbanin kan juga kan ya. Kayak kemarin kita milih artis, itu tuh debatnya agak lumayan panjang juga. Karena dari aku pengen kayak gini. Aku kan dari point of view ya bidang aku doang. So aku Iya. dapet tentangan, tapi kalau milih artis itu panjang lah. Proses lah. Iya. Jadi cara deal with it paling simpel adalah ya kita fokus aja, tujuan kita kan sama gitu, pada akhirnya
pengen kita sukses, pengen F12 ini tetap Kita nurunin ego masing-masing. tetap advance gitu, tetap selalu harum namanya si F12 gitu. Betul. Terimain aja sih kadang-kadang. Terima aja lah. Matiin aja. Nikmatin aja ya. Chill Enjoy aja, Ci. Enjoy. Oke. Nah, kalau dampak positif yang kalian rasain nih dari masing-masing diri kalian aja ya. Enggak kalian sebagai bidang apa gitu. Cuman dari diri kalian masing-masing aja. Selama gawe di F12 tuh apa aja sih yang kalian rasain coba? Oke, mungkin dari aku ya. Kalau dari aku dampak positifnya kerasa banget gimana cara berkomunikasi sama orang lain, karena kan aku di bidang sponsorship juga ya. Itu baru juga buat aku gimana cara bernegosiasi sama orang. Terus juga positifnya jadi tahu cara memanage waktu antara sekolah, F12 dan juga keluarga sama teman-teman. Itu menurut aku positif banget untuk aku, dan jadi banyak kenalan relasi yang menurut kalau misalkan di dunia kita tuh mahal gitu sebuah relasi itu. Gitu. Kalau aku yang paling kerasa, yang sekarang lagi kerasa banget adalah aku belajar cara menghadapi orang-orang yang beda-beda. Gitu, aku harus belajar, kalau ke orang yang tipenya kayak gini tuh aku nggak bisa terlalu demanding. Kalau kayak satu lagi tuh aku harus, dia nggak bisa terlalu banyak pressure, jadi aku harus lebih kasih follow up yang pelan-pelan. Itu sih mempelajari orang-orang tuh kayak gimana sih sifatnya, dan biar semua bisa berkolaborasi. Antara 4 ketua divisi aku ini bisa berkolaborasi, gimana caranya? Ya aku harus mencari titik tengah dari 4 orang ini dan bikin mereka bisa bekerja sama. Gimana caranya saling mengerti isi pikiran satu sama lain Iya, gitu ya. dan sampai sekarang pun itu belum 100% juga, masih ongoing aja terus. Kalau aku sih kerasa banget ya, kayak gimana dari bidang aku tuh kita menghadapi, karena kita banyak pekerjaan yang melibati pihak eksternal, jadi kita benar-benar belajar gimana cara ngobrol yang baik, cara komunikasi. Apalagi di bidang aku ini kan ada 5 divisi. Jadi dari 5 kepala ini kita harus punya satu pemahaman yang sama, kita harus saling nurunin ego. Itu sih paling. Kalau dari aku sisi positif yang aku dapat dari F12 ini ya mungkin sama kayak teman-teman aku sebelumnya, karena aku pun sama banyak berhubungan dengan pihak-pihak eksternal karena aku kebetulan juga ngurusin perizinan. Jadi aku juga tahu jadi gimana flow ngurusin perizinan sebuah acara tuh kayak gimana sih, dari harus ke instansi A, nyambung ke instansi B, C, D sampai Z-nya. Jadi aku tahu dari situ. Terus juga buat teknis mempublikasikan sesuatu tuh seperti apa, aku juga jadi banyak tahu gara-gara aku sekarang gawe di FTL juga. Mungkin ya hal-hal kayak gitunya sih yang jadi aku nambah wawasan sama pengalaman aku juga sih, gitu aja. Oke, banyak banget ya ternyata pelajaran hidup yang bisa yang diambil. yang itu tuh relatable sama kehidupan dan bisa dipakai jangka waktu panjang ya. Iya bener banget. Betul, apalagi CV. kayak time management itu Iya, kan itu paling banyak, salah satu paling berat. Atau nggak kayak public speaking atau cara Iya, berkomunikasi iya. sama orang lain ya. Oke, bagus sih, bagus. Sekarang gimana sih cara kalian menyeimbangin gitu perasaan pribadi kalian dengan kebutuhan profesional di lingkungan kerja? Waduh. Dalam perasaan konteks apa seperti apa nih? Dalam Kayak konteks- gawe atau Ya bisa gawe dengan internal, eksternal. Misalkan kita lagi nggak mood tapi kita harus ketemu Harus orang. tetap Iya, gawe jadi kayak gitu. gimana sih perasaan kalian misalnya lagi bad moodnya atau nggak lagi nggak enaknya, tapi kalian tuh harus gawe, harus profesional. Gimana sih caranya kalian dari diri kalian masing-masing nanganin hal itu gitu? Oke. ya tetap apa yang tadi aku udah bilang di awal sih, maksudnya ya harus tetap ingat sama Tujuan, tujuan kenapa sama, kita betul. ada di sini teh ya. Kewajiban gitu Udah ya. ya maksudnya udah konsekuensi kita udah. Betul. Maksudnya memang ini yang kita pilih ya udah kita harus tuntasin aja semua. Mau Gitu. mood atau gak mood pun kita hadapi. Profesional. Ya ketemu pihak, apalagi ketemu pihak eksternal, kan kita bawa nama F12 gitu, setiap kita ketemu pihak eksternal nggak mungkin kita Betul. gamut nama F12 yang jadi tercoreng gara-gara Iya. attitude kita gitu. Betul banget. Jadi Betul. mungkin cara mengatasinya kalau nggak mood, kalau Rehan biasanya dia dengerin lagu sendiri teriak-teriak gitu, biar Oh dia gitu, Bisa dengerin gitu. lagu apa? Healing. Perunggu? Dengerin lagu perunggu pasti. Jelas. Perunggu sambil teriak-teriak. Atau nggak usah sekolah. Oh jangan dong, Oh, jangan. jangan dong itu, jangan dong, itu Boleh. contoh yang nggak bagus dong. Ya. itu beda-beda sih mungkin dari kita ya masing-masing cara ngebalikin moodnya gitu. Cuman at the end ya tahu tujuannya apa ya harus balik lagi gitu. Iya. Kalau aku nggak mood, aku ngomel dulu nih ke dia biasa. Kayak, aku nggak mood gara-gara apa, ngomel, udah keluarin semua, ya udah baru Udah, sakit up dan temuin aja, harus temuin. Kalau nggak ditemuin gimana? Keren banget. Lazar? Kayak Kalau Ini nggak emang mood, ngomel-ngomel dulu teriak-teriak dulu. kalau nggak mood biasanya makan, Ini yang Kan. kencang duluan. makan atau nggak minuman manis sih. Oh, Oh, gitu. Manis pahit. Manis. manis. Oh. Lari enggak lari olahraga. Skip
skip. Kalau lebih ke kayak yang nyenengin diri sendiri aja gimana kalian deal sama perasaan kalian sendiri biar kalian bisa nyatu lagi gitu. Betul. Nggak bawa-bawa masalah masing-masing ya, jadi be profesional aja gitu. Oke, bagus. Gawe hidup sendiri gitu. Oh gitu. Karena nanti juga bakal sendiri-sendiri ya Han? Pasti sendiri-sendiri, ujung-ujungnya Sendiri-sendiri gitu. sendiri. Ya udah jadi tuntasin Nah. tanggung jawab aja. Nah dari yang udah kita ngobrolin ini nih, kan F12 tuh udah dari konsep udah diomongin, artis juga udah di-spill guys. Terus kalau untuk tanggalnya kapan sih? Oke, tanggalnya kapan, Dey? Tanggal tuh udah kita up di Instagram, bakal dilaksanain tanggal 12 Oktober 2024 di SMA Negeri 2 Bandung. Sekolah kami itu. Sekolah. Nonton Sekolah ya kami semuanya. tercinta, Caret 173. Nah kalau mau nonton nih, beli tiketnya bisa lewat apa aja? Oke, beli tiketnya kalian bisa langsung cek aja di link bio-nya F12 2025. Di situ ada presale 2, kalian tinggal klik, nanti tinggal isi formnya. Kalau ada kendala apa-apa, ada CP-nya di situ, bisa dihubungi aja. Kalian bisa klik volterra.f2l.com. Yes, Betul. exactly. Itu gampang banget guys. Kalian tahu gak? Apa Ada tuh? cara lain. Apa tuh? Kalian bisa DM-in teman-teman panitia. Oh iya betul. Kalian yang punya betul, teman-teman betul, betul. panitia tuh. Dari panitia ya. Kalau biasanya kalau dari teman-teman panitia sih dapat Ada special diskon price. ya. kalau Ada. misalnya- Gimana masing-masing aja ya. Apalagi kalau ada gitu. hubungan khusus gitu biasanya. Aduh, ada hubungan tiba-tiba, khusus, wah, hubungan Maksudnya khusus gitu. modus gitu. sambil modus Oh, jual tiket sambil modus. Tuh, Murah. kalian kalau mau ajang modus ke Nah, beli Anak tiket SMA lewat 2. panitia. Nah, beli tiket. Anak-anak waktunya, dua Sob. guys. Aku beli tiket per event dong, bisa lewat kamu gak? Ntar manjang Nah, kan gitu. ambil tiket nontonnya sama ketemu. kamu nggak? Nanti gitu. Nah, nontonnya sama kamu gak? Nanti Tarik balik ya nanya. dulu ya. Udah bisa nonton perunggu dan lain-lain masih banyak. Harmonia. Terus bisa nambah teman atau enggak? Bener-bener bisa nambah. Pengalaman banget. Apa tadi manjang ya? Ngambil tiketnya di mana? Iya, ngambil tiket di mana? Ada kan? CP, nggak usah tanya ke CP DM Langsung aja. sama aku aja. DM aja kayak Ketemu call me, ke rumah aku aja. Nanti aku anterin ke rumah tiketnya gitu ya. langsung minta alamat langsung udah jadi. Udah. Kayak pengalaman banget. Pengalaman Dari semuanya ya. Kan memang pengalaman banget. Nah gitu-gitu. guys tuh Gagal terus kayak yang tapi. udah Akang tetenya bilangin tadi cara pesan tiketnya tinggal pantengin di IG Instagram. @f2l2025_ nanti tinggal klik link di bio ya. Bio ada linknya. Apa nama linknya, Kak? f2l.volterra.com. Oke. Gampang banget guys, harganya juga murah, mumpung masih presale 2 guys. Pesal 2 tuh berapa sih, Kak? Presale 2 berapa sih? 80.000 aja. 80 kalian udah bisa nonton banyak promo, banget udah banyak artis. banget Banyak guys banget. yang bisa kalian 5 tonton. artis kan. Tuh, Atau udah enggak, di-spill tuh, kalau 5 mager artis. lewat link Bisa. bisa Ketemu lewat akang teteh ya. panitia guys. Boleh. Ganteng-ganteng cantik-cantik Oke. guys. Sebelumnya guys, terima Terima kasih kasih banyak. Thank you udah so mau much. datang, udah ngeluangin Meluangkan waktunya, mau jawab-jawab, ngeluangin tenaga juga. bareng-bareng kita. Terima kasih banyak ya guys. So guys, thank you for watching. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tanyain udah dijawab sama Terjawab semua di kakaknya. Jadi buat kalian yang udah nanya-nanya banyak-banyak nggak beli tiketnya parah. Parah banget, parah. Nggak usah. Blacklist. Hanya beli kagak aduh. Ya guys, jadi jangan lupa pantengin terus IG-nya @f2l, dan kalau misalnya kalian mau nonton podcast ini bisa langsung cek YouTube-nya @f2l. YouTube-nya apa sih? F2L 2025. F2L 2025 bisa langsung dicek aja, jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya jadi kalian dapat notification-nya. See you guys in the next episode. Dadah. See you.